Tidak ada satu orang Yahudi yang mengikuti orang Majus ini pergi ke Bethlehem. Aneh sekali kan? Sekali lagi dari Yerusalem ke Bethlehem itu cuma 8 kilo. Ketika kita melewati 9 bulan ini, perubahan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Orang-orang yang kasihan adalah orang-orang yang diberikan kesehatan, dipelihara oleh Tuhan dalam ekonomi yang cukup, pekerjaannya juga tidak terlalu terganggu, tetapi justru dalam masa-masa yang baik seperti itu dia berdosa. Saya hari ini akan mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan. Mari kita membuka dari Matius pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bagian yang kita baca adalah satu bagian yang masih berkenaan dengan Natal, dan ini adalah satu bagian yang sebenarnya penuh dengan tanda tanya, gitu. Satu bagian yang tidak terlalu jelas. Ada banyak pertanyaan yang kita bisa munculkan dari bagian yang kita sudah baca ini. Siapa orang Majus ini? Mereka berasal dari mana? Berapa orang mereka? Dan apa yang kemudian mereka lihat? Bintang apa sebenarnya yang mereka lihat? Apakah itu satu penampakan yang natural? Memang peristiwa alam yang bisa terjadi, atau itu satu penampakan yang supranatural yang Tuhan berikan kepada mereka untuk membawa mereka itu datang ke Yerusalem dan kemudian nanti bertemu dengan Kristus. Ada terlalu banyak pertanyaan dari bagian ini. Tapi saya berharap kita bukannya terus kemudian fokus kepada hal-hal yang tidak jelas seperti itu. Tapi saya pada sore hari ini mau mengajak Bapak Ibu untuk kita melihat apa sebenarnya yang mau dinyatakan oleh Matius sebagai penulis dari Injil ini, yang mencatat kisah ini. Kisah ini hanya dicatat oleh Matius, tidak dicatat oleh Injil-Injil yang lain, penulis-penulis Injil yang lain, hanya oleh Matius saja. Dan kalau kita membandingkan apa yang dinyatakan oleh Matius dengan para penulis Injil yang lain, kita bisa melihat ada keunikan. Matius sebagai murid Kristus, ya dia punya nama lain adalah Lewi, seorang pemungut cukai yang kemudian dipanggil oleh Yesus untuk menjadi muridnya dan kemudian dipakai oleh Tuhan untuk menuliskan Injil ini. Lewi atau Matius sebagai orang Yahudi digerakkan oleh Tuhan untuk menyatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias, bahwa Yesus itu adalah Kristus yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Maka Bapak Ibu bisa melihat di seluruh Injil Matius ini ada begitu banyak kutipan dari perjanjian lama yang menyatakan bahwa Yesus itu menggenapi satu persatu nubuatan di dalam perjanjian lama tentang Kristus, tentang Mesias. Maka ini satu argumentasi dari Matius, dari Lewi, yang mau meyakinkan orang Yahudi. Dia orang Yahudi, dia menulis untuk orang Yahudi, dia mau meyakinkan orang-orang Yahudi, orang-orang sebangsanya, saudara-saudara sebangsanya, yang tentu dia kasih bahwa Yesus itu adalah Mesias. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi adalah orang yang paling menolak Yesus adalah Mesias. Yang mereka menanti-nantikan Mesias, tapi ketika
mereka melihat Yesus nggak cocok, tidak sesuai dengan pengharapan mesianik mereka, maka kemudian mereka tolak. Maka Matius berusaha memberikan argumentasi ini, menunjukkan bahwa Yesus itu satu persatu menggenapkan apa yang sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Dan kalau Bapak Ibu melihat bagian ini, tadi kita sudah membacanya, ini juga ada satu keunikan. Lukas misalnya mencatat bahwa ketika Yesus dilahirkan pada malam, Yesus dilahirkan hari di mana Yesus dilahirkan, yang tahu tentang berita kelahiran Yesus itu adalah orang-orang yang sederhana, adalah orang-orang yang tidak memiliki jabatan, adalah orang-orang yang biasa. Sehingga ketika kita membaca Lukas, misalnya Lukas pasal 2, gembala itu mendengarkan kesaksian dari malaikat, kemudian mereka bertemu dengan Yesus dan dikatakan bahwa mereka menceritakan hal itu kepada banyak orang. Tapi nyatanya tidak ada kehebohan yang terjadi di Bethlehem. Gembala itu sekalipun menceritakan kepada banyak orang tentang apa yang mereka lihat, apa yang mereka sudah saksikan, itu tidak terjadi sesuatu hal yang heboh. Itu menunjukkan bahwa ketika gembala-gembala ini berbicara, banyak orang yang gak percaya. Karena mereka cuma orang-orang sederhana. Mereka cuma orang-orang yang simpel saja. Maka kemudian mereka tidak dipercaya. Terus kemudian kita juga membaca Simeon dan Hana. Ya, ketika Yesus itu diuduskan, ya, itu umur 8 hari disunat, tetapi setelah Maria selesai masa najisnya, sudah tahir, kemudian dibawa ke bait Allah, maka Yesus itu harus ditebus. Harus ditebus karena dia adalah anak sulung laki-laki. Harus ditebus dengan 2 ekor anak burung. Itu menunjukkan bahwa keluarga ini keluarga yang sangat miskin. Dan ketika bertemu dengan Simeon dan Hana, Simeon dan Hana itu juga berkata-kata di bait Allah. Bait Allah adalah pusat penyembahan orang Israel. Bait Allah tidak pernah sepi. Selalu ada orang di bait Allah. Ketika Simeon dan Hana berkata-kata tentang Yesus di bait Allah, nyatanya juga tidak ada respon. Tidak ada sesuatu yang kemudian gempar. Yerusalem itu tidak menjadi gempar. Yerusalem itu tetap tenang saja. Bahkan dikatakan bahwa setelah itu pun Yusuf, Maria, dan Yesus itu bisa kembali ke Nazaret setelah menyelesaikan seluruh pengudusan itu. Mereka bisa pulang ke Nazaret tanpa ada sesuatu gangguan apapun. Tetapi Matius mencatat hal yang berbeda. Kalau Lukas mencatat bahwa berita kelahiran Yesus itu diberitakan kepada orang-orang yang simpel, kepada orang-orang yang sederhana, Matius mencatat bahwa berita kelahiran Yesus juga harus didengar, juga harus diketahui oleh orang-orang yang penting, oleh orang-orang yang punya jabatan, oleh orang-orang yang suaranya pasti didengarkan. Dan kalau mereka berbicara itu pasti akan menimbulkan satu kehebohan. Suara mereka akan diperhatikan karena ini adalah orang-orang yang penting. Ya, kita melihat di dalam bagian ini ada orang-orang penting yang mengetahui tentang kelahiran Yesus. Yang pertama adalah orang-orang Majus disebutkan di sini. Siapa mereka kita memang tidak terlalu tahu, tapi nanti saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu ada satu argumentasi yang menyatakan bahwa ini adalah bukan orang sembarangan. Ini bukan orang sembarangan, orang Majus itu bukan orang sembarangan. Kemudian yang kedua ada Herodes, raja wilayah Yudea. Herodes ini adalah raja yang diangkat oleh kekaisaran Roma untuk menguasai daerah Yudea. Ini adalah raja, maka ini punya jabatan yang demikian penting di daerah itu. Tapi bukan cuma itu, juga ada orang-orang penting di kalangan agamawan, yaitu imam-imam kepala dan ahli Taurat. Imam-imam kepala itu bicara bahwa mereka yang memimpin dari kelompok-kelompok imam. Bapak Ibu kita tahu ada kelompok-kelompok imam yang melayani di bait suci. Ini kelompok imam jumlahnya banyak. Sehingga ada kepala-kepala di kelompok-kelompok imam ini. Kepala inilah yang kemudian nanti akan dipanggil oleh Herodes bersama dengan ahli-ahli Taurat. Ya, ahli-ahli Taurat, pekerjaan mereka adalah meneliti Taurat. Pekerjaan mereka adalah menyalin Taurat, bahkan scribes, ya, mereka menyalin Taurat dengan tangan mereka. Sehingga ahli-ahli Taurat ini adalah orang-orang yang dikatakan menghafal Taurat, setidaknya 5 kitab Musa. Bahkan ada yang mengatakan mereka menghafal perjanjian lama. Ya, kita boleh percaya, boleh enggak gitu ya. Tapi kalau pekerjaan mereka sepanjang umur mereka, sepanjang karir mereka adalah menyalin kitab suci, ya mungkin saja itu mereka akan bisa menghafal. Apalagi dulu tradisi itu lisan gitu ya, mereka mendengarkan dan kemudian mereka terus-menerus itu menyalin, menuliskan, itu akan sangat ini sekali, 2 kali begitu ya. Mereka mendengar, mereka menyalin, itu akan sangat mengingat sekali. Saya yakin mereka mengingat banyak sekali
bagian di dalam perjanjian lama, khususnya bagian-bagian yang penting. Khususnya juga berkenaan dengan janji Mesias, satu tokoh, satu pribadi yang mereka harapkan. Maka ini adalah orang-orang yang demikian penting yang ditampilkan di dalam bagian ini, dan mereka harus tahu bahwa Kristus itu sudah dilahirkan. Hari ini kita akan melihat dari ketiga orang ini, gitu, tiga kelompok orang ini. Yang pertama orang Majus, yang kedua adalah Herodes, dan yang ketiga adalah orang-orang Yahudi yang diwakili oleh imam-imam kepala dan juga ahli-ahli Taurat ini. Kita akan melihat sikap mereka, kita akan melihat hati mereka ketika mereka mendengarkan bahwa Kristus itu sudah dilahirkan. Bapak Ibu, mari kita kembali ke ayat yang pertama, Matius pasal yang kedua ayat yang pertama. Sudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea. Ya, Matius itu menuliskan dengan teliti, Bethlehem yang di tanah Yudea. Ya, karena ada Bethlehem yang lain. Mari kita membuka Yosua pasal yang ke-19. Saya bacakan, lagi Katat, Nahalal, Simron, Yidala, dan Bethlehem. 12 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka Bani Sebulon. Menurut kaum-kaum mereka, kota-kota tadi dengan desa-desanya. Jadi saya nggak baca semua, Bapak Ibu nanti boleh baca atasnya untuk bisa melihat dengan lebih jelas. Ini mencatat tentang milik pusaka suku Sebulon. Ya, kita tahu bahwa Bethlehem di Yudea itu adalah milik siapa? Yehuda gitu kan ya. Bethlehem itu adalah milik dari suku Yehuda. Ini dua kota yang berbeda, lokasi berbeda. Maka Matius itu mencatat dengan teliti Bethlehem di tanah Yudea, dan ini terjadi pada zaman Raja Herodes. Terjadi pada zaman Raja Herodes. Raja Herodes ini adalah seorang raja yang sekali lagi dia diberikan kekuasaan oleh orang Romawi atas tanah Yudea, tapi dia bukan orang Yahudi. Dia adalah orang Idumea. Ada yang mengkaitkan ini dengan Edom. Ini adalah sisa-sisa dari keturunan Edom, tapi tampaknya sudah kawin campur dengan yang lain sehingga garis keturunannya bukan murni Edom lagi. Jadi disebutkan sebagai orang Idumea. Nah, kita nanti akan melihat pada bagian yang kedua tentang Raja Herodes ini. Yang kita soroti pertama adalah datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ya, orang-orang Majus ini yang kita mau lihat pertama kali. Siapa orang-orang Majus ini? Ada banyak teori tentang orang Majus. Dari kata magoi di dalam bahasa Yunaninya, ada orang yang kemudian mengkaitkan ini dengan magic. Ya, ini adalah orang-orang yang bisa melakukan sihir, ya, ahli-ahli sihir, atau mungkin ya orang-orang yang bisa melakukan tanda-tanda supranatural. Biasanya orang-orang yang demikian dianggap sebagai orang yang punya direct connection dengan ilah-ilah, dengan dewa-dewa, dengan Allah-Allah. Gitu, mereka punya direct connection sehingga kemudian mereka juga diberikan special power, kuasa yang khusus untuk mengadakan mujizat, untuk mengadakan tanda-tanda, untuk mengadakan tanda-tanda supranatural. Ada yang mengkaitkan magoi dengan magic. Tapi ada juga yang mengkaitkan ini dengan orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang pandai, orang-orang yang punya banyak pengetahuan, orang-orang yang bisa melihat tanda-tanda alam dan kemudian mengkaitkan dengan apa yang bisa terjadi di bumi ini. Mereka melihat ke langit, mereka melihat posisi bintang dan seterusnya, mereka bisa menafsir itu dan kemudian mereka bisa mengatakan akan terjadi sesuatu hal, akan terjadi hal yang penting dan lain sebagainya. Dan ketika mereka melihat bintang di timur, mereka dari timur, kemudian mereka melihat bintang-bintangnya tentu di barat, begitu ya. Mereka dari timur melihat bintang yang muncul itu, mereka kemudian menafsirkan, ini ada tokoh penting yang dilahirkan pada waktu bintang ini muncul. Ini ada satu bintang yang tidak biasa, satu bintang yang ya uncommon gitu, tidak biasa, dan kemudian ini menunjukkan bahwa ada satu peristiwa yang penting dan mereka menyimpulkan bahwa itu adalah kelahiran dari seorang tokoh yang penting. Di dalam ayat yang kedua kita bisa membaca di situ, di manakah dia raja orang Yahudi. Dan mereka tahu bahwa bintang itu menunjukkan bahwa raja orang Yahudi itu sudah dilahirkan. Ya, raja orang Yahudi itu siapa? Nanti kalau kita membaca, kita melihat di dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang keempat. Di situ langsung disebutkan Mesias. Herodes itu langsung menyimpulkan bahwa raja orang Yahudi itu adalah Mesias, adalah Kristus. Maka dia bertanya kepada imam kepala dan ahli Taurat, siapakah atau di manakah Kristus itu akan dilahirkan. Bapak Ibu kalau mengikuti berita ya, khususnya tentang astronomi dalam minggu yang lalu, atau 2 minggu sampai minggu yang lalu, 1 minggu yang lalu, Bapak Ibu mungkin tahu
tahun ini terjadi peristiwa yang unik gitu ya. Saturnus dan Jupiter itu demikian dekat ya. Conjunction antara Jupiter dan Saturnus itu demikian dekat dan terang sekali. Kecuali ya di tempat kita yang sering hujan ya, sering mendung, sering hujan jadi mungkin nggak terlalu kelihatan. Tapi Bapak Ibu bisa cari di YouTube video-videonya, ada banyak sekali video-video tentang hal ini. Dimasukkan di YouTube Jupiter dan Saturnus, bahkan bukan cuma Jupiter, 4 bulannya Jupiter itu satu garis gitu ya dengan Jupiter dan itu bisa terlihat dan itu mendekat gitu ya. Jupiter itu seperti di bawah seperti mendekat ke Saturnus dan itu terjadi conjunction pada 21 Desember 2020. Jadi dikatakan bahwa itu terjadi cuma 400 tahun sekali. Jadi kalau Bapak Ibu yang kemarin nggak lihat, ya puji Tuhan sekarang ada YouTube gitu ya, masih bisa lihat lagi gitu ya. Tapi kalau nggak ada YouTube, ya mungkin Bapak Ibu tunggu 400 tahun, ya itu nggak mungkin. Umur kita nggak sepanjang itu. Tapi ada yang mengatakan itu cuma 800 tahun sekali, kita nggak tahu yang mana. Tapi saya membaca satu artikel yang menarik, ada orang yang mengatakan ini terjadi juga kira-kira tahun 7 sebelum Masehi. Tahun 7 sebelum Masehi. Ini terjadi juga kalau saya nggak salah tanggal 9 Mei. Dan kemudian dikaitkan bahwa itu adalah bintang Bethlehem. Itu adalah bintang yang dilihat oleh orang-orang Majus ini. Yang kemudian menggerakkan, membuat orang Majus ini pergi ke Yudea. Pergi ke Yerusalem. Nah kemudian mereka tiba, itu bukan pada tahun itu juga, tidak. Mereka tiba kira-kira 2 tahun sesudahnya. Ada yang mengatakan karena perjalanan jauh dan lain sebagainya. Kayaknya nggak mungkin selama itu 2 tahun. Tapi saya lebih memperkirakan ya orang-orang Majus ini butuh mempersiapkan, mereka melihat dan kemudian mereka mencari tahu artinya apa bintang itu, kemudian mereka harus mempersiapkan diri mereka untuk perjalanan dan mereka melakukan perjalanan mungkin beberapa bulan dan ketika tiba di Yerusalem kira-kira itu sudah hampir 2 tahun sesudah bintang itu muncul. Nah, Jupiter dan Saturnus itu ketika conjunction terus kemudian sampai 2 tahun berikutnya katanya Jupiter tuh masih kelihatan dengan jelas. Masih kelihatan dengan jelas. Maka kalau kita membaca, orang Majus itu setelah dari tempatnya Herodes masih melihat bintang itu dan kemudian bintang itu berhenti di tempat di mana Yesus itu berada. Yesus pada waktu itu sudah mungkin umur 1 tahun lebih. Dia sudah umur 1 tahun lebih. Dari mana kita bisa menyimpulkan ini? Dari mana kita bisa tahu kalau Bapak Ibu melihat dari ayat yang ke-16 tadi kita nggak baca, 2 perikop sesudahnya Matius pasal yang kedua mulai dari ayat yang ke-16 itu Herodes memerintahkan pembunuhan anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. 2 tahun ke bawah. Dan itu dilakukan kenapa? Karena Herodes itu menanyai dengan teliti orang-orang Majus ini. Di ayat yang ke-7, Matius 2 ayat yang ke-7, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana atau kapan bintang itu nampak? Kapan kamu lihat bintang itu? Dan kemudian disimpulkan oleh Herodes berarti kira-kira sudah hampir 2 tahun yang lalu. Maka ketika orang Majus tidak kembali ke Herodes, Herodes memerintahkan pembunuhan semua anak laki-laki yang ada di Bethlehem dan sekitarnya yang umur 2 tahun ke bawah untuk menjamin keamanan kerajaannya. Dari sini kita bisa melihat bahwa orang-orang Majus ini adalah orang-orang, ya kita sekali lagi kita tidak bisa memberikan satu kesimpulan yang pasti, tapi orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang bukan orang sembarangan. Ini adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan. Ini adalah seringkali disebut sebagai orang-orang yang bijaksana. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah raja-raja sebenarnya dari daerah timur. Raja-raja dari daerah timur. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa ini bukan raja, ini adalah kingmaker. Kingmaker itu adalah orang-orang yang kemudian atau kelompok elit orang yang dipercaya ada koneksi dengan dewa. Sehingga kemudian ketika satu raja itu mau dinobatkan, ya orang-orang inilah yang akan menobatkan raja itu. Orang-orang seperti ini yang akan menobatkan raja. Mereka sendiri bukan raja, tapi mereka adalah orang yang sangat dihormati. Ada artikel yang berbicara tentang hal ini. Dan saya rasa kita bisa percaya bahwa orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang penting. Kenapa? Karena Herodes tidak berani mengulurkan tangan kepada mereka. Herodes ketika mendengar bahwa orang-orang Majus ini cari Yesus Kristus, cari raja orang Yahudi, yang paling mudah dilakukan oleh Herodes adalah ya habisin aja orang-orang ini, selesai gitu kan ya. Kalau orang-orang ini dihabisin, dikejar kayak atau apa begitu, Herodes pasti punya kuasa yang cukup untuk mengejar orang-orang Majus ini, tapi dia tidak lakukan. Herodes tidak turun tangan, tidak mengulurkan tangannya kepada orang-orang Majus ini. Imam-imam kepala tidak mengulurkan tangannya kepada orang-orang Majus ini.
Imam-imam kepala pada waktu itu juga punya pengawal-pengawal. Kalau kita membaca yang menangkap Yesus di Taman Getsemani itu bukan cuma prajurit Roma, tetapi juga ada pengawal-pengawal dari imam besar. Mereka punya pengawal-pengawal juga, pengawal-pengawal bait Allah. Tidak melakukan apa-apa terhadap orang-orang Majus ini. Tetapi saya juga mau tambahkan lagi, bahkan Kekaisaran Roma tidak melakukan apapun juga terhadap orang Majus ini. Saya percaya Kekaisaran Roma tahu tentang orang-orang Majus ini datang ke Yerusalem. Nggak mungkin nggak tahu. Dan tidak mungkin orang-orang Majus ini adalah kelompok kecil. Ya, ada orang yang mengatakan ini 3 orang. Dari mana? Karena persembahannya 3, ya, emas, kemenyan, dan mur. Masing-masing bawa 1 gitu ya. Kayaknya nggak sekecil itu gitu ya. Kalau dikatakan bahwa mereka dari timur, kita nggak tahu timur itu seberapa jauh dari timur. Tapi kalau mereka sampai butuh waktu kira-kira tahun kedua baru bisa sampai ke Yerusalem, itu mungkin satu perjalanan yang cukup jauh. Dan kalau perjalanan yang jauh pada waktu itu kita nggak bisa samakan dengan sekarang. Nah, kalau kita sekarang kita mau pergi ke Surabaya, ya mungkin 10 jam, 12 jam sudah sampai dari tol ke tol gitu kan ya. Bahkan nggak perlu keluar tol. Kalau capek ke rest area ya sudah istirahat, kemudian lanjut perjalanan lagi, kita bisa sampai dalam waktu yang sangat singkat. Tapi perjalanan waktu itu tidak ada transportasi yang bisa cepat. Dan kemudian kalau mereka pergi hanya kelompok yang kecil itu akan mudah sekali menjadi sasaran bagi penjahat, bagi perampok-perampok. Sangat mungkin mereka pergi di dalam rombongan yang cukup banyak. Dengan pengawal-pengawal, dengan orang-orang yang bisa melindungi mereka. Apalagi mereka membawa persembahan-persembahan yang sangat berharga. Emas, kemenyan, dan mur. Itu adalah barang-barang yang sangat berharga pada waktu itu. Sangat mungkin mereka pergi dalam satu rombongan yang besar. Nah, kalau mereka pergi dalam rombongan yang besar, memang waktu itu bisa berbulan-bulan. Ya, mereka mungkin melakukan perjalanan di siang hari, terus kemudian mereka akan berhenti, dan berhenti mungkin bukan cuma 1 hari berhenti, karena Bapak Ibu bayangkan berhenti 1 malam itu pasang tenda, besoknya kalau pagi-pagi bongkar tenda itu sangat melelahkan, dan kemudian mereka harus melanjutkan perjalanan lagi. Mungkin mereka jalan dan kemudian mereka stop beberapa hari, kemudian nanti baru jalan lagi, stop lagi beberapa hari. Maka itu memang mungkin memakan waktu sampai beberapa bulan. Ya, Bapak Ibu bisa membandingkan ini misalnya dengan catatan Esra. Esra ketika memimpin orang-orang Yehuda itu pulang dari pembuangan. Dia dengan beberapa ratus orang, mungkin berapa ribu orang. Itu melakukan perjalanan dan sempat berhenti cukup lama di satu tempat. Ya, bahkan Esra sempat menghitung orang-orang, melakukan ini ya, perhitungan silsilah dari orang-orang, khususnya orang-orang Lewi yang bersama-sama dengan dia. Itu cukup lama berhenti di satu tempat karena rombongan yang besar. Sangat mungkin orang-orang Majus ini juga datang dengan rombongan yang besar. Dan Bethlehem atau Yerusalem itu satu kota, memang kota besar pada waktu itu, tapi tidak terlalu besar dibandingkan dengan kota-kota pada zaman sekarang. Kedatangan rombongan orang Majus ini pasti membuat kehebohan di Yerusalem. Bethlehem kota yang lebih kecil lagi. Bethlehem itu kira-kira cuma 8 km dari Yerusalem. Itu satu jarak yang bisa ditempuh di dalam beberapa jam gitu ya, jalan kaki atau ini. Itu waktu yang singkat, cukup singkat bisa ditempuh dari Yerusalem ke Bethlehem. Dan kalau ini satu kelompok datang ke Bethlehem, ya seluruh kelompok itu pergi ke Bethlehem, Bapak Ibu bisa bayangkan kehebohan apa yang bisa terjadi. Maka tidak mungkin, saya katakan tidak mungkin Kekaisaran Roma itu tidak tahu adanya rombongan ini, kelompok ini datang kemudian ke Yerusalem. Tapi nyatanya tidak ada tentara Roma yang kemudian juga tidak ada misalnya gubernur daerah, gubernur wilayah Pontius Pilatus ataupun siapapun juga yang kemudian bertanya kepada orang Majus ini, yang kemudian mengambil tindakan kepada orang-orang Majus ini. Maka kita bisa simpulkan ini pasti kelompok yang penting, yang ya bukan orang sembarangan, sehingga banyak orang yang kemudian tidak berani melakukan sesuatu kepada orang-orang Majus ini. Tapi sekali lagi kita tidak bisa menyimpulkan siapa mereka. Alkitab itu tidak mencatat dengan detail siapa mereka, nama-nama mereka tidak ada. Di dalam tradisi gereja, Bapak Ibu kalau nanti cari, Bapak Ibu akan menemukan 3 nama. Itu 3 raja begitu ya, dari 3 daerah yang berbeda. Itu yang dipercaya sebagai 3 orang Majus ini. Tapi itu pun tidak bisa dibuktikan, itu tidak bisa dipastikan. Dari daerah timur. Timur itu ya kita tahu sebelah timur, tapi timur daerah mana? Timurnya Yudea itu bisa banyak. Yang paling dekat adalah kalau kita mau bicara ya Arab, ya daerah Arab itu daerah timur.
Bisa lebih jauh lagi daerah Persia, agak ke utara sedikit. Bisa lebih jauh lagi adalah Ur. Ini adalah daerah-daerah yang biasa dikatakan sebagai tempat asalnya orang-orang Majus ini. Tapi saya juga mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat satu bagian yang pernah dinubuatkan ya, bahwa bintang itu akan muncul di Yudea. Mari kita melihat dari Bilangan 24 yang mengatakan hal ini adalah Bileam. Bilangan 24 ayat 17. Saya bacakan mulai dari ayat yang ke-15. Lalu diucapkannya lah sajaknya katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah. Jadi di sini Bileam bukan mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri, tetapi Tuhan itu memakai dia. Kalau Bapak Ibu melihat di dalam ayat yang kedua, Bilangan 24 ayat yang kedua bagian yang terakhir, dikatakan bahwa Roh Allah menghinggapi dia. Dan kemudian dia berkata-kata, dia disuruh mengutuki Israel, tapi justru dia memberkati Israel. Dan salah satu perkataannya adalah, saya lanjutkan, ayat yang ke-16. Tutur kata orang yang mendengar firman Allah, dan yang beroleh pengenalan akan yang maha tinggi, yang melihat penglihatan dari yang maha kuasa, sambil rebah namun dengan mata tersingkap. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub. Tongkat kerajaan timbul dari Israel. Dan seterusnya. Tapi ini ada satu nubuatan yang juga dikaitkan dengan bintang Bethlehem yang dilihat oleh orang-orang Majus ini. Ada nubuatan. Dan ini bukan orang Israel. Bileam bukan orang Israel. Dan kemungkinan apa yang dikatakan oleh Bileam ini juga dicatat dan kemudian itu ya diturunkan sehingga ada satu pengertian di orang-orang bukan Yahudi, bukan Israel, bahwa akan muncul satu tokoh yang penting. Tapi sekali lagi kita nggak bisa memastikan ini. Ini adalah orang Moab. Tapi di Persia, Daniel itu juga pernah mendapat penglihatan tentang anak manusia. Orang Yehuda itu diserahkan kepada Babel. Babel kemudian dikalahkan oleh Persia. Dan kira-kira pada zaman Persia itu, Daniel kemudian mendapatkan penglihatan-penglihatan. Bapak Ibu nanti boleh baca kitab Daniel mulai dari pasal yang ke-7 sampai seterusnya. Itu berisi penglihatan-penglihatan. Dan salah satunya bicara tentang anak manusia. Itu adalah Yesus Kristus. Ada penglihatan yang diberikan kepada Daniel ketika di bawah pemerintahan kerajaan Persia. Dan itu kemungkinan dicatat. Karena Daniel itu adalah orang penting di dalam kerajaan itu. Maka ini ya, Tuhan memberikan firman Tuhan. Bukan hanya kepada umatnya, Tuhan memberikan firman Tuhan kepada yang bukan umat. Tapi ini firman Tuhan yang sedikit saja. Cuma cicipan-cicipan saja. Tapi bagi orang Majus ini mendapatkan belas kasihan Tuhan yang besar. Sekalipun mereka bukan umat Tuhan, mereka tidak mendapatkan firman Tuhan yang banyak. Mereka cuma mendapatkan sedikit-sedikit, mereka cuma mendapatkan pengertian yang sangat sedikit. Tapi mereka memiliki hati yang kemudian digerakkan oleh Tuhan. Dan mereka lah yang bertemu dengan Kristus. Dikatakan bahwa mereka dari timur, sekali lagi timur sebelah mana kita nggak tahu. Apakah itu Arab, apakah itu Persia, apakah itu Ur di Babylon. Kita nggak diberitahu, tapi dari timur. Dan ketika Matius mencatat dari timur, tapi sekali lagi Matius adalah orang Yahudi, dia menulis untuk orang Yahudi, dan orang Yahudi tahu tentang hal ini. Dalam kitab Kejadian itu dicatat, menjauh dari Tuhan itu arahnya ke timur. Adam dan Hawa ketika berdosa kemudian harus keluar dari Taman Eden. Mereka pergi ke sebelah timurnya Eden. Kenapa mereka nggak pergi ke utara? Kenapa mereka nggak pergi ke selatan? Mereka perginya ke timur. Dan kemudian Kain sesudah membunuh Habel. Kemudian Tuhan menghakimi dia, mengutuk dia. Kain itu pergi ke timur lagi, lebih menjauh lagi. Dan kemudian nanti Menara Babel. Ada satu ikon pemberontakan terhadap pemerintahan Tuhan. Sekarang manusia mau memerintah atas manusia yang lain. Itu satu ikon pemberontakan terhadap pemerintahan Tuhan. Itu di mana? Di timur. Di tanah Sinear, di sebelah timur. Timur itu menunjukkan semakin ke timur itu semakin menjauh dari Tuhan. Maka Tuhan nanti akan membalikkan arahnya. Ketika orang Israel keluar dari Mesir. Mesir itu di selatannya tanah perjanjian. Harusnya masuk dari selatan. Tuhan belokkan. Nanti mereka akan masuk dari timur. Ketika mereka masuk dari timur, itu menunjukkan satu gambaran bahwa mereka kembali. Mereka yang sudah meninggalkan Tuhan dibawa oleh Tuhan kembali kepada Tuhan. Bait Allah itu gerbangnya menghadap timur. Orang kalau masuk ke bait Allah atau menghadap bait Allah itu, mereka akan menghadap ke barat. Mereka dari timur
akan datang ke barat, masuk ke bait Allah atau menghadap bait Allah. Itu menunjukkan bahwa mereka yang sudah meninggalkan Tuhan berbalik kepada Tuhan. Orang Majus ini cuma dikatakan dari timur mereka datang. Bapak Ibu, saya percaya bahwa bukan karena orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang pandai, bukan karena orang Majus ini adalah orang-orang yang berhikmat, bukan orang Majus ini adalah orang-orang yang kemudian mereka bisa menafsir apa yang terjadi di langit, kemudian mereka bisa tahu bahwa ada orang penting yang dilahirkan di tanah Yudea, maka kemudian mereka datang ke Yerusalem. Bukan. Itu tanda-tanda itu memang bisa terjadi, tanda-tanda itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk memimpin mereka, untuk membawa mereka. Tapi saya lebih percaya ada pekerjaan Tuhan di dalam hati mereka, menarik mereka datang. Karena Tuhan memang mau memberikan anugerah kepada orang-orang ini. Kalau saya tidak salah, Matthew Henry itu mengatakan, orang-orang Majus ini adalah buah pertama dari kaum Gentiles, dari kaum bukan Yahudi yang percaya kepada Kristus. Orang pertama. Kelompok orang pertama yang percaya kepada Kristus setelah Kristus inkarnasi. Ketika Kristus sudah inkarnasi, ada di dalam dunia ini yang percaya kepada Kristus dari non-Yahudi, itu adalah orang-orang Majus ini. Dan kita percaya bahwa orang bisa datang kepada Kristus itu karena pekerjaan Tuhan. Bukan berasal dari diri mereka sendiri. Maka yang pertama orang-orang Majus ini adalah orang yang paling jauh. Ini adalah orang yang cuma mendapatkan sedikit sekali firman Tuhan. Kalaupun itu mereka ada, kalaupun ada pada mereka itu sangat sedikit firman Tuhan. Tapi ketika mereka mendapatkan yang sedikit itu, di dalam anugerah Tuhan menarik mereka untuk datang kepada Tuhan. Orang yang mencari Tuhan adalah orang yang sudah ditemukan oleh Tuhan. Kalau orang belum ditemukan oleh Tuhan, tidak mungkin orang itu mencari Tuhan. Sekali lagi, orang yang bisa mencari Tuhan adalah orang yang sudah ditemukan oleh Tuhan. Orang yang tidak ditemukan oleh Tuhan, orang yang tidak diselamatkan oleh Tuhan, tidak ada keinginan untuk mencari Tuhan. Kalaupun mereka mau cari Tuhan, itu adalah Tuhan yang menurut pikiran mereka. Bukan Tuhan yang sejati, bukan Allah yang sejati. Kalau benar orang-orang Majus ini adalah kingmaker, Bapak Ibu bayangkan apa yang dia lakukan kepada Yesus. Di ayat yang kedua, ketika mereka bertanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Untuk menyembah dia. Di dalam bahasa Yunani-nya, proskuneo. Pros itu datang kepada. Kemudian kunuo itu bicara mencium tangan. Bapak Ibu, kita di dalam tradisi Jawa khususnya, kalau sedang hari raya Idul Fitri misalnya, itu orang pulang kampung kan ya. Dan yang mereka lakukan apa? Sungkem. Ya, Bapak Ibu kalau yang orang Jawa mungkin tahu gitu ya. Sungkem gitu. Berlutut di depan orang tua, terus kemudian sungkem gitu ya, cium tangannya. Nah, itu sangat ini sekali gitu ya. Merendahkan diri sekali gitu. Karena kepada orang tua ya memang kita sebagai anak kepada orang tua akan seperti itu. Tapi ini juga memiliki pengertian yang lain. Ini seperti anjing yang menjilat tangan tuannya. Ya kata ini juga adalah menggambarkan ada satu pengertian ini seperti anjing yang menjilat tangan tuannya. Bapak Ibu kalau orang Majus adalah orang yang demikian penting. Entah dia raja, entah orang yang pandai, orang yang berhikmat, entah mungkin ada yang mengatakan itu adalah high priest, imam besar dari bangsa-bangsa yang lain atau bahkan kingmaker. Kemudian bertemu dengan satu anak umur 1 tahun lebih. Mereka mengatakan kami mau menyembah, kami mau cium tangannya, kami mau jilat tangannya seperti anjing jilat tangan tuannya. Berarti mereka benar-benar mengakui Yesus Kristus itu pasti bukan manusia saja. Kalau ini cuma manusia saja, mereka biasa mengangkat raja-raja. Sekarang ini satu anak kecil. Untuk apa mereka melakukan hal itu? Ini bisa dilihat dari apa yang mereka berikan. Mereka memberikan emas, kemenyan, dan mur. Itu di ayat yang ke-11. Emas adalah apa yang biasa diberikan kepada raja. Raja itu nggak bisa dapat hadiah yang murahan, ya Bapak Ibu ya. Raja itu nggak bisa dapat hadiah yang sembarangan. Kalau mau kasih hadiah kepada raja harus sesuatu yang berharga dan biasanya yang diberikan adalah emas. Satu logam mulia yang ya pada waktu itu sudah bernilai mahal. Kemudian kemenyan. Kemenyan ini adalah sesuatu yang ada di kuil, sesuatu yang ada di tempel
Satu wangi-wangian buat Tuhan. Gak ada orang memberikan kemenyan kepada orang lain. Mempersembahkan kemenyan pada orang lain itu gak ada pada waktu itu. Kemenyan itu cuma akan dipakai di tempel, di kuil. Tapi kalau membaca Taurat, Tuhan bahkan punya resep parfum yang khusus gitu, wangi-wangian yang khusus yang nggak boleh dikopi, nggak boleh dipakai untuk manusia. Kalau imam sampai kemudian memakai itu untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, itu pasti dihukum mati. Tuhan mengancam dengan hukuman mati. Dan salah satu elemen yang penting itu adalah kemenyan. Kemenyan itu satu getah dari satu pohon gitu ya, yang pada waktu itu lebih mahal daripada emas. Kalau emas diberikan kepada raja, kemenyan yang lebih berharga, yang lebih mahal daripada emas, itu diberikan kepada Tuhan. Itu adalah persembahan kepada Tuhan. Maka ketika orang-orang Majus ini membawa kemenyan, itu adalah satu pengakuan bahwa anak ini bukan anak manusia saja. Anak ini adalah yang divine, yang ilahi. Tapi sekarang ada di hadapan mereka. Dan kemudian yang ketiga adalah mur. Mur ini adalah satu bahan yang dipakai untuk membalsam jenazah ya. Orang mati yang kemudian mau diawetkan dibalsam ya. Seperti Firaun. Ya, Firaun itu dimasukkan di piramida itu dibalsam gitu kan ya. Kenapa? Karena ya mereka mengharapkan akan ada kebangkitan. Tubuh itu dipertahankan sebisa mungkin, selama mungkin. Mereka mempercayakan ada kebangkitan. Tapi tidak semua orang mati itu kemudian dibalsam kan. Siapa yang mati dibalsam? Biasanya adalah orang-orang yang sangat penting. Ya kalau enggak raja, ya Firaun itu adalah gelar untuk raja Mesir. Kalau enggak raja ya orang yang mereka anggap sangat penting itu baru akan dibalsam dengan mur. Ini diberikan kepada Yesus. Penafsir mengatakan bahwa ini berarti orang-orang Majus itu juga tahu. Somehow, entah bagaimana mereka tahu ini adalah raja, ini adalah yang ilahi, tapi juga akan mati. Raja yang ilahi ini suatu hari juga akan mati. Tapi ketika mati karena ini adalah yang ilahi, maka juga pasti akan bangkit. Nggak mungkin ada kesimpulan yang lain. Maka ketika mereka memberikan emas, kemenyan, dan mur ini menunjukkan bahwa orang-orang Majus ini dalam pengertian mereka yang sangat terbatas akan firman Tuhan. Tetapi ada pekerjaan Tuhan di dalam diri mereka, di dalam hati mereka. Mereka dipimpin oleh Tuhan untuk memiliki sikap hati yang tepat, yang benar. Memberikan penyembahan yang memang selayaknya diberikan kepada Yesus Kristus. Dan kemudian memberikan persembahan yang memang selayaknya diberikan kepada Yesus Kristus. Ini orang yang paling jauh, orang Majus. Yang kedua, orang yang lebih dekat, yaitu Herodes. Herodes bukan umat Allah, Herodes bukan orang Yahudi. Ada yang mengatakan bahwa Herodes itu kemungkinan proselit. Proselit itu berarti orang bukan Yahudi tapi kemudian mau menjadi orang Yahudi, disunat. Ada yang mengatakan seperti itu meskipun ini juga nggak bisa dibuktikan. Ya. Kenapa ada orang mengatakan seperti itu? Karena Herodes yang merenovasi bait Allah. Membangun bait Allah, merenovasi bait Allah 46 tahun. Bagaimana mungkin orang Yahudi membiarkan seorang kafir, seorang yang tidak disunat kemudian, tanda kutip ya, ngacak-ngacak, ya bukan ngacak-ngacak sih ya. Ini renovasi, ini membangun, tapi menyentuh bait, masuk ke daerah suci itu. Saya rasa orang Yahudi tidak akan dengan mudah membiarkan hal itu terjadi. Maka ada orang yang kemudian mengatakan Herodes itu kemungkinan proselit. Ya kita nggak bisa pastikan. Tapi saya mau mengatakan satu hal, kalau Herodes itu merenovasi bait Allah dan orang Yahudi bisa terima, maka Herodes harus merenovasi bait Allah sesuai dengan kitab suci. Herodes nggak bisa merenovasi bait Allah dengan desainnya sendiri, gitu ya. Hari ini banyak sekali orang-orang yang desain sesuatu, desain arsitektur posmo. Ya, Bapak Ibu nanti coba lihat aja, gitu ya. Desain arsitektur yang kadang-kadang kita sampai bingung itu. Ya menarik sih, pasti bentuknya menarik karena nggak biasa, begitu ya. Tapi ya itu ya desain posmo. Misalnya Herodes itu kreatif, Herodes seorang arsitek yang luar biasa, yang brilian. Pak David sudah mengatakan hal ini minggu yang lalu. Tapi dia nggak mungkin merenovasi bait Allah itu semaunya sendiri, nggak mungkin. Kenapa? Karena di dalam Taurat sudah ada aturannya. Bait Allah itu harus seperti apa, khususnya bagian dalamnya ya. Ruang kudus itu harus seperti apa, harus ada ornamen-ornamen apa, harus ada barang-barang apa di ruang kudus. Kemudian ruang maha kudus itu harus seperti apa, itu semua sudah ditentukan oleh Tuhan. Maka Herodes ketika mau merenovasi bait Allah, dia harus belajar perjanjian lama,
Khususnya dia harus belajar kitab Musa. Untuk dia bisa merenovasi bait Allah dan kemudian diterima oleh orang Israel. Berarti Herodes ini, Raja Herodes ini adalah orang yang tahu firman Tuhan. Dia bukan orang yang tidak tahu firman Tuhan. Bahkan tadi Bapak Ibu sudah melihat, orang Majus ini tanya di mana raja orang Israel? Raja orang Israel. Herodes langsung menyimpulkan itu Kristus, itu Mesias. Di ayat yang keempat sekali lagi, saya bacakan. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Herodes tanya, Mesias di mana akan dilahirkan? Padahal orang Majus itu cuma bilang raja orang Yahudi. Langsung Herodes tahu ini Mesias. Yang dicari ini adalah Mesias. Herodes adalah orang yang punya firman, yang tahu firman, tapi tidak pernah percaya kepada firman. Tahu tentang janji Mesias, tahu tentang janji Kristus, tetapi tidak pernah mau tunduk percaya kepada Kristus. Ketika Herodes mengatakan kepada orang-orang Majus itu, pergi selidiki dengan seksama hal mengenai anak itu dan segera sesudah kamu menemukan dia kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Menyembah pakai kata yang sama dengan orang-orang Majus ini. Tapi kita tahu di dalam hati Herodes dia bukan mau menyembah, dia mau membunuh anak ini. Dia mau menyingkirkan anak ini karena anak ini menjadi ancaman bagi dirinya dan bagi kerajaannya. Herodes adalah orang yang tahu firman. Dia punya akses kepada firman Tuhan, tapi dia tidak pernah percaya kepada Tuhan, dia tidak pernah tunduk kepada firman Tuhan, dia bahkan mau menyingkirkan pribadi yang paling penting yang dinyatakan di dalam firman Tuhan, yaitu Kristus yang dijanjikan itu dia mau singkirkan. Hati-hati ketika kita mendapatkan banyak firman Tuhan dan kemudian kita berpikir bahwa semakin saya banyak tahu, itu berarti otomatis saya makin saleh. Kesalehan diukur dengan banyaknya pengetahuan akan firman Tuhan. Herodes tahu firman Tuhan. Herodes bisa simpulkan yang dicari oleh orang Majus ini adalah Kristus, adalah Mesias. Tetapi dia tidak punya takut kepada Tuhan sama sekali. Dia bahkan mau menghilangkan Kristus itu. Ini adalah orang kedua, orang yang lebih dekat. Kita akan melihat orang yang paling dekat sekarang. Orang yang paling dekat dengan firman Tuhan itu adalah umat Tuhan. Orang-orang Israel, orang-orang Yehuda, orang-orang Yahudi pada waktu itu orang yang paling dekat. Tapi mereka pun ternyata bukan orang-orang yang hatinya siap ketika Kristus itu diberikan. Tapi saya mengajak kita melihat sekali lagi ayat yang ketiga. Matius 2 ayat yang ketiga. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Kata terkejut di sini tidak terlalu tepat. Harusnya adalah gelisah. Dia sangat gelisah, trouble. Dia sangat gelisah. Herodes sangat gelisah ketika mendengar bahwa raja orang Yahudi itu sudah dilahirkan. Kita tahu bahwa Herodes itu merasa terancam dirinya dan kerajaannya karena itu yang paling penting bagi dia. Tapi bukan cuma Herodes, di sini dikatakan seluruh Yerusalem juga gelisah. Orang Yahudi juga gelisah. Saya membayangkan kalau orang Yahudi itu ratusan tahun setidaknya ketika mereka sudah pulang dari pembuangan. 400 tahun mereka menantikan Mesias. Menantikan pembebasan dari penjajah. Dan mereka sudah diserahkan kepada Babel. Babel sudah dikalahkan oleh Persia. Mereka pulang pada masa pemerintahan, pada masa kekaisaran Persia itu. Kemudian Persia akan dikalahkan oleh Makedonia, Yunani. Dan kemudian nanti akan dikalahkan oleh Romawi. Mereka tidak pernah menjadi satu bangsa yang bebas lagi. Tidak pernah ada orang yang duduk di atas tahta Daud lagi sampai pada waktu itu dan pengharapan Mesianik itu semakin kuat. Mereka menantikan Mesias anak Daud itu diberikan dan kemudian memulihkan kerajaan Israel. Mereka menantikan itu 400 tahun. Tapi ketika berita ini datang, mereka bukannya senang. Mereka bukannya bersorak. Saya membayangkan harusnya orang Israel, orang Yahudi pada waktu itu bersorak. Betulkah Yesus sudah lahir? Ya mereka nggak tahu nama Yesus gitu. Betulkah Kristus, Mesias itu sudah lahir? Di mana? Mereka harusnya berbondong-bondong ke Bethlehem untuk lihat. Tapi yang terjadi kebalikannya. Yang terjadi adalah mereka gelisah. Kenapa gelisah? Bapak Ibu kalau kita hidup di zaman itu mungkin kita juga gelisah. Mereka tahu apa yang akan dilakukan oleh Kekaisaran Roma ketika ada seorang yang mengaku diri raja tapi tidak pernah diangkat oleh Kekaisaran Roma.
Oh itu langsung Kaisar Roma akan kirimkan pasukan untuk menghabisi tempat itu. Orang Yerusalem itu tahu kalau ini raja orang Yahudi yang disebutkan oleh orang Majus itu. Sampai kedengaran oleh Kekaisaran Roma. Maka sangat mungkin dalam beberapa waktu, dalam waktu yang singkat, itu pasukan Roma akan mengepung mereka dan kemudian akan menghancurkan mereka. Mereka lebih khawatir dihancurkan oleh Roma. Sehingga itu membuat pengharapan mesianik mereka itu seperti sudah dihapus, seperti sudah enggak ada. Seluruh Yerusalem gelisah. Bukan cuma seluruh Yerusalem gelisah. Orang yang paling dekat, yang paling inti, yaitu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi. Itu bahkan ketika ditanya oleh Herodes, mereka bisa kasih jawabannya. Di mana Mesias itu akan dilahirkan? Di Bethlehem. Oh, jawaban yang sangat tepat. Tapi sesudah mereka memberikan jawaban itu, mereka sama sekali tidak ingin datang untuk melihat Mesias itu. Tidak ada satu orang Yahudi yang mengikuti orang Majus ini pergi ke Bethlehem. Aneh sekali kan? Sekali lagi dari Yerusalem ke Bethlehem itu cuma 8 kilo. Itu bukan satu perjalanan yang terlalu jauh. Bagi orang zaman itu ya, buat kita sekarang jalan 1 kilo mungkin capek gitu ya. Buat orang zaman itu 8 kilo itu perjalanan yang dekat. Tapi mereka tidak mau pergi, mereka tidak mau ikut melihat. Kenapa mereka tidak mau pergi? Kenapa tidak mau ikut melihat? Ya bagi mereka sudah terlalu takut dengan Kekaisaran Roma. Apa yang akan dilakukan oleh orang-orang Roma kalau benar ini adalah anak Daud? Maka orang Majus itu kemudian pergi sendiri. Orang Majus itu pergi sendiri. Bapak Ibu sekarang lihat ya, yang paling jauh itu justru dibawa yang paling dekat kepada Kristus. Sedangkan yang paling dekat itu mereka seperti tidak mau tahu. Mereka mencari keamanan diri mereka sendiri. Mereka tidak mau menerima Mesias itu. Karena memang tidak sesuai dengan pengharapan mereka. Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu nanti membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11. Di situ nanti justru dicatat bahwa, mari kita lihat ya, Yohanes 11 supaya jelas. Yohanes 11 saya bacakan mulai dari ayat 45. Yohanes 11 mulai ayat yang ke-45. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria, ini sesudah Lazarus dibangkitkan, dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Orang-orang yang datang melawat Maria, saudari dari Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus setelah 4 hari dikubur, mereka melihat sendiri yang dibuat oleh Yesus, mereka kemudian percaya kepada Yesus. Tapi ada orang yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tapi seorang di antara mereka itu, Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insyaf. Bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita, dijadikan korban, ditumbalkan, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Imam-imam kepala, imam besar bahkan, mengatakan bahwa lebih baik Yesus itu mati daripada seluruh bangsa Yahudi ini kemudian dihancurkan oleh Roma. Tapi Bapak Ibu perhatikan ayat 51. Kedaulatan Tuhan muncul dinyatakan di sini. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Bapak Ibu lihat apa yang menjadi ketakutan dari imam-imam kepala, dari orang Farisi, dari ahli Taurat, dari pemimpin-pemimpin orang Yahudi. Apa yang menjadi ketakutan mereka? Mereka lebih takut kepada kuasa di dunia ini daripada takut kepada Tuhan. 3 macam orang yang berbeda. Yang paling jauh itu justru yang dibawa oleh Tuhan untuk menjadi yang paling dekat. Yang paling dekat itu justru yang menolak. Tapi kenapa saya berbicara seperti ini? 9 bulan terakhir ini masa yang demikian sulit. Bukan cuma bagi kita, tapi bagi banyak orang. Ada orang-orang yang bisa melalui ini dengan
baik, ya mungkin mereka punya kesiapan, mereka punya resources yang cukup, yang lebih baik daripada orang-orang yang lain, sehingga kemudian mereka bisa melewati ini dengan baik. Tapi ada banyak orang yang kemudian melewati tahun ini dengan penuh kesulitan. Bukan cuma kehilangan pekerjaan, tapi juga kehilangan orang yang dikasihi. Tapi Bapak Ibu, saya mau tanya, ketika kita melewati 9 bulan ini, perubahan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Apa yang kita alami itu mengubah kita apa? Menjadikan kita seperti apa? Saya tertarik dengan pertanyaan dari orang-orang Yahudi yang dicantumkan di dalam ayat yang kedua tadi. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Ketika saya membaca ini, di manakah dia? Ini orang-orang Yahudi mencari Kristus. Orang-orang Yahudi ini mencari Mesias. Tapi Bapak Ibu ingat tidak? Pertanyaan yang sama, ini pertanyaan pertama yang muncul di dalam kitab suci. Dalam Kejadian pasal yang ketiga. Ketika Adam dan Hawa itu baru jatuh di dalam dosa, pertanyaan pertama keluar dari mulut Tuhan, di manakah kamu? Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Tapi saya rasa LAI menerjemahkannya terlalu sopan. LAI menerjemahkannya di manakah engkau? Kejadian 3 ayat yang ke-9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu, memanggil Adam dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Harusnya mungkin di manakah kamu? Itu adalah pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh Tuhan. Ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Pertanyaan ini, di manakah kamu? Menunjukkan ada satu perubahan sudah terjadi. Ada satu pergeseran yang sudah terjadi. Adam dan Hawa yang diciptakan oleh Tuhan. Di dalam gambarnya, yang awalnya tanpa dosa, sekarang itu sudah jauh dari hadapan Tuhan. Karena sudah ada dosa di dalam diri mereka. Tuhan bukannya nggak tahu Adam ada di mana. Tuhan tahu pasti posisi Adam itu ada di mana. Tuhan nggak sedang tanya koordinatnya Adam itu ada di mana. Tapi Tuhan sedang bertanya kepada Adam, posisimu sekarang itu ada di mana? Posisi terhadap Tuhan. Preferensi kita itu harusnya Tuhan. Kalau kita mau tanya posisi diri kita itu harusnya referensinya itu adalah Tuhan. Tuhan ada di mana, saya ada di mana. Kalau Tuhan ada di sini, apakah saya juga ada di sini? Kalau Tuhan menyatakan kehadirannya, His presence, special presence, di satu tempat, apakah kita juga ada di situ pada waktu itu? Harus menjadi pertanyaan kita. Adam pada waktu itu ditanya, di manakah kamu, di manakah engkau? Satu pertanyaan yang menunjukkan sudah terjadi satu perubahan yang besar. Di dalam Matius pasal yang kedua, ketika orang Majus ini bertanya, di manakah dia, raja orang Israel itu? Herodes dan segenap Yerusalem menjadi gelisah. Ada satu perubahan besar yang memang sedang terjadi, yang pada waktu itu mereka belum ketahui, pada waktu itu mereka tidak sadari. Tapi ini satu perubahan yang sedang terjadi. Tuhan menggenapkan janjinya. Kejadian pasal 3. Satu pertanyaan, di manakah engkau? Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Tuhan kemudian menjanjikan keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Siapa keturunan perempuan itu? Kristus. Kristus ketika dilahirkan, satu perubahan besar sedang terjadi. Anak inilah yang akan meremukkan kepala ular. Yang akan mengalahkan iblis. Bu Inawati Teddy ketika memimpin PA di GRI Karawaci bertahun-tahun yang lalu pernah mengatakan, coba perhatikan, kapan setan itu banyak muncul. Di dalam perjanjian lama beberapa kali muncul memang. Iblis, setan, ya khususnya di Ayub, itu kita mungkin mengingat hal itu. Tetapi di dalam Injil banyak sekali kan ya. Dalam Injil itu banyak sekali aktivitas setan. Merasuki orang, mengganggu pelayanan Yesus dan lain sebagainya. Kenapa bisa begitu banyak setan itu muncul? Karena memang setan terganggu. Ketika Kristus itu hadir, setan tahu waktunya habis. Waktunya itu sudah selesai. Ini adalah waktu di mana dia akan dikalahkan oleh Kristus yang sudah hadir itu. Maka dia melakukan segala cara untuk kemudian dia berusaha mempertahankan posisinya. Mirip sekali dengan Herodes. Herodes mau menyingkirkan anak umur 1 tahun lebih ini. Karena anak ini mengancam dirinya, mengancam kerajaannya. Itu persis seperti yang mau dilakukan oleh Herodes. Maka dia membunuh anak-anak
Bethlehem dan sekitarnya umur 2 tahun ke bawah. Satu pertanyaan yang penting. Kalau saya mau tanya hari ini kepada Bapak Ibu sekalian, di manakah kamu? Beberapa hari ini kita akan menyelesaikan 2020, tapi di manakah kita di hadapan Tuhan? Ketika pandemi ini mulai, satu perubahan besar terjadi di dalam hidup kita. Enggak terlalu besar sih sebenarnya. Tapi adalah satu ujian yang cukup besar yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Dan ujian dari Tuhan itu seharusnya membangun iman kita, melatih iman kita, memperkuat iman kita. Tapi nyatanya juga ada orang-orang yang kemudian jatuh. Kesulitan-kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan pasti tidak pernah merencanakan yang jahat bagi kita. Enggak pernah Tuhan merencanakan yang jahat. Tapi ada orang-orang yang kemudian justru jatuh. Orang-orang yang kita sering pikir ya, orang-orang yang kena COVID dan kemudian meninggal. Itu adalah orang-orang yang kasihan. Saya tidak berpikir seperti itu. Kasihan dalam pengertian, ya ini ada satu kehilangan iya. Tapi bukan orang-orang seperti itu yang kasihan. Orang-orang yang kasihan adalah orang-orang yang diberikan kesehatan, dipelihara oleh Tuhan dalam keadaan yang sehat, dalam ekonomi yang cukup, pekerjaannya juga tidak terlalu terganggu, tetapi justru dalam masa-masa yang baik seperti itu, dia berdosa. Kesehatannya dipakai untuk melawan Tuhan. Untuk berdosa terhadap Tuhan. Di manakah kamu? Akhir tahun biasanya dipakai orang untuk merenung. Memikirkan 1 tahun ini apa yang sudah saya lakukan. Apa yang sudah terjadi dalam hidup saya merespon seperti apa. Pembentukan Tuhan seperti apa. Apakah kita bisa mengatakan saya bertumbuh. Saya dibentuk oleh Tuhan. Dan saya bertumbuh. Meskipun sulit saya menikmati penyertaan Tuhan. Saya menikmati kehadiran Tuhan di dalam hidup saya. Meskipun sulit. Tuhan memampukan saya untuk setia. Tuhan menjaga hidup saya, iman saya. Boleh terus dipelihara oleh Tuhan. Apakah kita bisa mengatakan hal itu? Atau ketika kita melihat hidup kita dan kemudian kita mengatakan, saya gagal. Saya menjadi tidak taat. Saya menjadi mengasihani diri. Saya justru menjauh dari Tuhan. Saya justru tidak bisa melihat Tuhan. Tidak bisa makin bergantung kepada Tuhan. Saya justru jatuh di dalam dosa. Kita yang mana? Tapi Bapak Ibu, saya bukan mau membuat Bapak Ibu kemudian down. Bukan. Kalau hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, sekali lagi, kalau Tuhan masih memberikan firman Tuhan kepada kita, itu Tuhan masih panggil kita untuk mendekat. Tuhan bisa pakai firman yang sederhana, yang sedikit, untuk memanggil orang Majus itu datang kepada Kristus, bertemu dengan Kristus, memberikan penyembahan kepada Kristus. Meresikokan diri dalam perjalanan yang berbahaya, meresikokan diri kalau sampai kemudian harus bentrok dengan kekaisaran Roma. Meresikokan diri. Tapi mereka datang, dituntun oleh Tuhan, bertemu dengan Kristus. Firman yang sedikit, firman yang mungkin sederhana, firman yang mungkin sudah ribuan tahun diberitakan bukan kepada mereka, kepada pendahulu mereka. Kalau itu sampai diwariskan kepada mereka pun itu sudah demikian lama. Tapi Tuhan bisa memakai itu untuk menuntun mereka datang kepada Kristus. Tapi sebaliknya, orang-orang Yahudi yang setiap Sabat, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala yang setiap hari, bahkan di tangan mereka ada kopi Taurat, ada kopi perjanjian lama. Mereka tidak mau tahu tentang Kristus. Mereka cuma memikirkan hidup mereka, keamanan mereka, kenyamanan mereka di bawah pemerintahan Roma yang menjamin damai, Pax Romana, the peace of Rome. Itu juga mencakup daerah mereka. Mereka lebih mengutamakan, lebih mementingkan apa yang ada di dalam dunia ini daripada apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Mari kita merenungkan hidup kita. Di mana kita? Di hadapan Tuhan.
kasih.